Lihat. Hah? Oh iya, ini saudara kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Saya percaya saudara punya Alkitab. Kita baca dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 13. Ayat yang ke-30. Lukas 13 ayat yang ke-30. Ya. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Nah, saudara, jadi kalau kita melihat perkataan ini, yang dahulu menjadi terakhir, ya, yang terakhir menjadi terdahulu, berarti langkah pertama itu tidak bisa membuktikan kehidupan kita ini sebagai orang Kristen yang murni. Banyak kali kita mengatakan kalau sudah mulai anak kecil atau bayi atau kecil dan sebagainya, kita anggap nanti dia bisa lebih hebat dari yang lain. Ya, sebagai langkah pertama. Tetapi yang menentukan bukan langkah pertama. Langkah terakhir. Sampai di manakah kita ini? Apakah kita nanti yang menjadi ketinggalan atau terbelakang, atau juga kita yang lebih dulu? Ya, ini kita harus pikirkan dalam kehidupan kita. Sebab menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, ya, tidak semuanya kita ini bisa bertahan menghadapi suasana keadaan yang ada di dalam dunia ini. Maka itu saya yakin, walaupun kita sudah lama ikut Tuhan, tapi belum menentukan kita nanti yang bisa masuk ke tempat yang kita tuju. Ya, haleluya. Sebab yang tempat yang kita tuju itu tidak mudah. Ya, tidak seperti kita melihat di peta, di atlas satu kota kita bisa kunjungi, ya. Tetapi tempat yang kita akan harapkan ini satu perkara yang tidak dilihat, tapi ada. Ya. So itu marilah kita harus sebagai orang lama jangan kita ketinggalan, ya. Jangan kita ketinggalan. Tapi kita harus lebih maju supaya kita lebih dahulu. Kalau perlu, kita yang mendapatkan pertama. Kita baca dulu ayat 29-nya. Lukas 13 tadi, ayat 29. Tadi ayat 30, sekarang ayat 29. Ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Nah, kita lihat manusia yang tidak kita sangka-sangka, ya, satu saat dia akan lebih dulu dari kita. Ya. Manusia yang kita tidak sangka-sangka dari timur, barat, utara, selatan, semua akan datang dan mereka duduk makan bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, sedangkan kita ini adalah orang yang pertama mengenal Tuhan. Ya. Jangan sampai kita ketinggalan. Ya.
Jangan sampai kita ketinggalan. Ya. Banyak kali kita menganggap, oh itu orang itu belum bertobat, ini belum. Satu saat kegerakan daripada Tuhan itu tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia. Seperti keadaan ini. Ya. Di mana mereka firman Tuhan diberitakan, maka seluruh daripada penduduk seluruh dunia ini datang berhimpun kepada Tuhan dan duduk makan bersama-sama dengan Tuhan. Kita belum tentu bisa duduk makan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Walaupun kita sudah lama. Padahal kita sudah berdapat kemurahan dari Tuhan. Dia sudah mati di kayu salib. Kita masuk sebagai orang kafir menjadi orang Israel. Ya, seperti orang ini. Tapi kita belum dapat dipastikan untuk bisa duduk bersama-sama dengan Tuhan, makan bersama-sama. Tapi kalau mereka sudah pasti, ya, duduk makan bersama-sama dengan Tuhan, maka dengan itu saudaraku, marilah untuk masuk dalam kerajaan surga tidak seperti apa yang kita pikirkan. Ya, mudah. Banyak orang berkata, asal kita percaya berarti sudah masuk surga. Ya, saya belum dapat meyakinkan itu. Apakah saya tidak bisa membaca atau saya tidak bisa mengertikan bahasa Alkitab? Saya tidak tahu. Tetapi Alkitab mengatakan, mulut yang mengaku, hati yang percaya akan diselamatkan. Kan masih lama kan? Kalau ada kata akan, apa sudah selamat? Saudaraku? Apa sudah? Belum kan? Itu kita harus hati-hati. Ya. Itu dalam pembacaan saya. Entah mungkin saudara dapat yang lain. Ya. Tapi ini kita harus masuk. Jangan kita ketinggalan. Ya. Nah, untuk mencapai supaya kita ini bisa bersama-sama dengan orang dari timur, barat, utara tadi, makan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita harus berlomba. Nah ini sekarang, berlomba. Ya, berlomba. Kalau kita tidak suka berlomba-lomba, kalah kita. Ya, ketinggalan. Bisa tinggal kemudian, ya, ketinggalan. Jadi berlomba-lomba. Kita harus bisa mengalahkan mereka ini. Ya. Supaya kita bisa sama-sama duduk makan bersama dengan mereka dan Tuhan. Ya. Haleluya. Itu sebabnya berlomba. Rasul Paulus berkata, ya, di dalam perlombaan itu hanya satu yang menang. Ya, yang dapat hadiah. Artinya sedikit. Ya. Sedikit. Firman Tuhan juga mengatakan begitu. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya. Jadi tidak semuanya kan. Kalau kata sedikit itu berarti di antara kita 100 orang, mungkin sepertiganya ada yang ketinggalan. Kan begitu? Jadi tidak semua. Ya. Tidak semua. Dalam perlombaan, itu sudah berlomba, masih bisa kalah. Apalagi kalau tidak ada dalam perlombaan, pasti kalah, tertinggal. Ya, walaupun tadinya dahulu, tapi akhirnya kemudian tertinggal. Baiklah saudaraku yang kasih, kita mau teruskan hal ini. Ya, sebab kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tuhan mengatakan dia waktunya sudah dekat. Bahkan ayat mengatakan sudah di depan pintu. Jadi tidak ada waktu lagi sebenarnya. Ya. Jadi itu marilah kita bersusah payah untuk mencari kemenangan ini. Jangan kita menganggap hal-hal ini menjadi satu perkara yang biasa. Ya. Jikalau kita ini menginginkan
untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga. Tetapi kalau kita hanya untuk menggenapi syariat agama kita, ya silakan saja. Tidak apa-apa. Saudara bisa beribadah seenaknya, sesukanya, tidak suka berlumba, tidak apa-apa. Sebab syariat agama kita sudah kita laksanakan. Tapi itu tidak membawa kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Ya. Haleluya. Memang sulit ya. Saya juga ada kanya, so ini tiba-tiba ini. Betul. Sebab jam 4 ya. Jam 4 sore datang saudara PB sama datang ke sana minta tolong ke sini. Pusing saya. Mau saya bilang tidak baik. Saya bilang iya, saya juga persiapkan di tempat saya ini hari, kan begitu. Bingung saya. Ya. Tetapi marilah, ya. Apa yang diberikan Tuhan bagi kita pagi hari ini? Kita ucapkan kata terima kasih. Kita baca Wahyu. Wahyu 19 ayat yang pertama saja. Wahyu 19 ayat yang pertama. Iya. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring Iya. dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ya. Mereka sudah senang, ya. Ini air tadi ya. Suara yang nyaring dari himpunan besar. Itu tadi dari utara, timur, dan selatan tadi. Suaranya begitu hebat. Ya. Sampai mereka bersorak-sorak mengatakan haleluya. Ya. Itulah pujian mereka, haleluya. Oh, saudaraku ya. Kita ini mau pikirkan ya. Apakah kita bisa ikut bersama ini atau tidak? Ya. Saya berpikir dalam hati saya, bisa kita menyebutkan kata haleluya. Tetapi apakah kita bisa menyebutkan kata haleluya nanti di sana? Ini di sana ini. Ini di surga ini ya. Ini kata haleluya ini di surga. Jadi apakah kita bisa bersama-sama dengan mereka di sana untuk menyebutkan kata haleluya dan menyambut Tuhan itu dan berkata, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Segala puji syukur hanya untuk Tuhan. Ini orang tadi berhimpun ya, memuji Tuhan. Wah, luar biasa ya. Sekarang kita teruskan sedikit. Wahyu lagi, 19 tadi. Ayat 6 sampai 9. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. 19 ayat 6 sampai 9. 19 ayat 6 sampai 9. Perjamuan kawin anak domba. Iya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi orang itu memuji Tuhan, ya. Yang banyak tadi memuji Tuhan dengan suara besar. Mereka berseru haleluya, haleluya, ya. Satu kenyataan bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka bangga dan bersukaria, ya. Dan mereka mengatakan tadi, Yesus sebagai raja itu, ya, adalah dikatakan ayat yang ke-9 tadi ya. Ayat yang ke-6, 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Allah, memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya.
Jadi mereka bukan saja makan bersama-sama ya, kalau begitu ya. Yang tadi dari timur, barat, utara itu bukan hanya makan bersama-sama dengan Tuhan, ya, tapi masuk dalam suasana pengantin. Ya. Enak tidak? Bukan hanya makan bersama-sama. Ya. Kalau tadi mengatakan makan bersama-sama mereka, ya, dengan Tuhan. Tetapi ayat ini mengatakan orang itu tadi yang menyebut kata haleluya, yang bersukaria dan bersenang-senang ini, rasa gembira karena mereka itu menghadapi pengantin, ya, pengantin perempuan. Wah, ini sungguh luar biasa ya. Apa kita sampai ke sana enggak? Apa sampai kita hanya memuji Tuhan saja? Atau tidak masuk dalam suasana pengantin? Bagaimana saudara? Tunggu sebentar. Marilah, begitu hebatnya mereka itu. Padahal mereka itu orang yang kemudian, tapi bisa jadi terdahulu. Ya. Begitu senang hidup mereka itu. Masuk dalam suasana pengantin, dalam suasana hibur yang sukaria yang luar biasa. Tapi kita tetap ketinggalan. Kenapa? Baik, jangan sakit hati, saudara. Ya, saya bilang saudara, jangan sakit hati. Apa sebabnya kita bisa ketinggalan? Ya. Kalau orang lain sudah maju, sudah makan bersama-sama dengan Tuhan, masuk dalam suasana pesta perkawinan, wah itu luar biasa hebatnya. Saya rasa pertobatan mereka itu sungguh-sungguh hebat, sehingga mereka bisa masuk ke dalam suasana yang demikian itu. Yang sebenarnya kita harapkan, yang sebenarnya kita bangun-bangunkan, tapi kita sendiri tidak berada di sana. Apa sebabnya? Nah, inilah sebabnya, ini yang kita harus cari. Ya. Sebab segala sesuatu itu ada sebabnya. Ya. Ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, tidak akan bisa. Ya. Sekarang sebabnya inilah yang kita mau cari, ya. Saudara, mau? Mau saudara? Baik. Kita buka Alkitab kita. Kita membaca Ibrani pasal 5. Ibrani pasal yang kelima. Ayat 11 sampai 14. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14, peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara lihat tadi apa? Kelemahan kita. Saudara baca kan? Baca enggak? Punya Alkitab enggak dibaca, gimana sih? Ayo. Apa kelemahan kita? Kalau ditinjau lamanya, wah hebat kita ini. Ya. Lebih lama kita dari gedung ini. Ya. Kalau ditinjau lamanya, sebenarnya kita sudah bisa menjadi contoh, menjadi teladan, ya, menjadi terang bagi orang lain. Tapi masih tetap gemar minum susu. Anak kecil. Ya. Ngomong gini,
tersinggung. Bilang begini, tersinggung. Merajuk, tidak lagi kebaktian, murtad. Lebih baik orang Kristen jadi murtad daripada dia mempertahankan tuduhan-tuduhan yang terjadi dalam hidupnya. Inilah kelemahan kita. Sifat anak-anak itu masih banyak dalam kehidupan kita ini. Ya. Sifat itu yang harus kita singkirkan. Kita untuk dewasa tidak akan minum susu saja, tapi kita harus makan makanan yang keras, yang memberikan kekuatan dalam tubuh kita ini, supaya kita bisa bertahan menghadapi segala sesuatu yang kita akan hadapi. Tetapi kelemahan kita inilah. Apa sebabnya? Kita suka minum susu. Bagaimana keadaan orang itu? Lamban untuk mendengar. Apa yang dikatakan firman Tuhan tidak langsung ditangkap dalam telinganya. Telinga ini, Amsal saya mengatakan, telinga mata ini dua-dua dijadikan oleh Tuhan. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Tetapi kita tidak bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, karena kita masih anak-anak. Tapi kalau ada lucon di sini, wah, banyak yang datang, senang. Ya. Ya. Tidak sanggup menerima yang keras. Ya. Kalau yang keras menuding, marah dia. Oh, apa itu pendeta? Tuduh saya, sangka saya. Padahal itu sebenarnya baik, ya. Baik. Tapi kita ini kok nggak mau. Ya. Tuhan Yesus saja dituding orang kok, dia diam. Katanya kita contoh Tuhan Yesus. Tapi buktinya kalau kita dituduh orang kita marah. Contohnya bagaimana nih? Tidak benar. Itu kita harus perbaiki kehidupan kita ini, ya. Kita harus perbaiki hidup kita ini, ya. Kita harus tingkatkan kerohanian kita ini. Jangan hanya sebagai anak-anak, ya. Sebagai anak-anak. Oh, kasihan. Kalau kita hanya sebagai begini nih, hanya gambar susu terus apalah kekuatan kita di dalam hal kita menghadapi persoalan-persoalan di dalam dunia ini. Tidak ada kekuatan kita, tidak ada kemampuan kita. Ya. Haleluya. Saya tidak akan mendetail, ya. Saya tidak untuk menceritakan ini karena saya juga ada pelayanan jam 9. Jadi ya, mana lagi batuk-batuk, mana lagi, ya, maklumlah. Sudah tua, ya. Sudah kan? Sudah tua. 81 sudah, ya. Tapi Tuhan masih beri kekuatan. Saya masih bangga ikut Tuhan. So, dia berikan kekuatan bagi saya. Haleluya. Kita teruskan Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 6. Ibrani 6 ayat 1 sampai 6. Ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, Ya. dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi harinya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi,
dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Nah ini, saudara lihat. Bukan menjadi baik, tapi menjadi yang tidak baik. Ya. Menghina Tuhan di muka umum. Ya. Aduh, saya kalau ada orang Kristen begini nih, kok bisa sampai hati ya? Menghina Tuhan. Dia rasa dia tidak terhina. Ya. Saudara, di sini katakan, ya, tinggalkan pengajaran-pengajaran itu, artinya kalau Tuhan kehendaki, ya, ini kata Tuhan kehendaki ya, bukan kemauan kita, ya. Tetap pengajaran itu dilakukan oleh kita, itu dasar dari pengajaran kita, ya, baptisan dan sebagainya, ya. Tapi kalau Tuhan kehendaki tidak dilakukan lagi, itu berarti Tuhan ingin meningkatkan pengajaran kita itu kepada satu pengajaran yang lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Tetapi nyatanya tidak demikian. Pada saat pengajaran itu diajarkan kepada kita, yang sudah menikmati firman, yang sudah mendapat Roh Kudus, bukan menjadi orang yang baik, bahkan dia menjadi orang murtad, mempermalukan Tuhan di muka umum. Ini orang Kristen, bisa bersaksi, bisa jadi saksi, bisa cerita firman, bisa cerita kemuliaan, cerita apa saja bisa. Tetapi pada saat ajaran itu mulai meningkat pada dirinya, dia mulai tidak mampu. Akhirnya dia mengundurkan diri, murtad. Murtad adalah orang kembali kepada asalnya. Jorok. Seperti anjing dan babi kembali kepada kubangan dan tempat kotornya. Itu orang murtad. Bukan sedikit orang Kristen itu jadi murtad. Banyak orang Kristen jadi murtad. Murtad. Murtad beda dengan durhaka. Ya. Durhaka itu melawan, menentang yang tertua daripada dia. Ya. Murtad. Tidak sedikit orang Kristen yang murtad sekarang ini. Ya. Tidak sanggup. Ya, tidak sanggup. Ada seseorang datang pada saya di Depok sana. Dia berasal dari HKBP. Dan dia adalah sebagai majelis di sana. Dia datang ikut beribadah. Berkali-kali dia datang. Saya pikir, wah ini sudah terikat, ya, karena dia cinta sekali dengan firman Tuhan. Tapi satu saat dia berkata kepada saya, apa? Dia panggil saya. Saya tidak sanggup melaksanakan firman itu semua. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes, orang yang melakukan firman itu tidak berat, saya bilang. Tidak seperti memikul pikulan. Tapi saudara katakan tidak sanggup, silakan. Itu hak. Saya tidak bisa cegah. Ya. Tapi saya katakan, ingat, apa yang engkau tindaki itu, yang kau lakukan itu, yang kau perbuat itu, engkau sudah mempermalukan Tuhan di muka umum. Walaupun jabatanmu ada. Saya katakan. Ya. Banyak kali kita mempermalukan Tuhan di muka umum. Ya. Coba.
Apa kita sendiri tidak malu? Sebenarnya kita sendiri harus malu dulu, koreksi diri. Tapi ini Tuhan dipermalukan di muka umum. Banyak kali kelakuan-kelakuan kita seperti itu. Seperti orang yang tidak bertobat, memang tidak bertobat. Bagaimana kita bisa menyebutkan saya akan masuk dalam surga? Biarpun saudara orang Kristen, Kristen itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Tidak. Yang menentukan kita adalah firman Tuhan. Haleluya. Sudah, mari kita baca Ibrani pasal 10. Ayat 19 sampai 21. Ayat 19 sampai 21. Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita lihat. Kalau kita sudah dewasa, tidak lagi suka makan bubur atau minum bubur dan sebagainya, kita cinta rumah Tuhan. Sebab di dalam rumah Tuhan ini ada imam besar kita yang menolong kita. Tapi kalau kita sudah murtad, kalau kita sudah tidak lagi senang, seperti anak-anak tidak suka, ada kadang datang kesenangannya, dia datang, tidak senang, dia keluar main-main di luar, tidak cinta rumah Tuhan. Itulah orang yang hidupnya yang gemar susu, tidak cinta. Tapi kita ini harus cinta rumah Tuhan. Ya, dikatakan di sini tadi, karena itu marilah kita menghadap, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang mulia, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kalau saudara sudah bertobat umpamanya, hidup dalam kesucian dan sebagainya, tidak mungkin saudara malas beribadah. Cinta rumah Tuhan. Setiap hari ada di rumah Tuhan. Ya. Karena di rumah Tuhan ada imam besar kita. Tapi kalau orang ini hari datang, besok tidak, lusa datang, ataupun nanti setahun sekali, setahun dua kali, itu anak susu itu. Itu bukan orang Kristen yang benar. Itu hanya beragama Kristen. Beda ya. Orang beragama Kristen dengan orang Kristen itu tidak sama. Ya. Jadi marilah kita tunjukkan sikap kita. Ya. Kalau kita lihat orang dari timur, barat, utara, selatan itu datang berhimpun bersama-sama, makan bersama-sama dengan Tuhan, bahkan masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah itu. Mengapa kita ini ketinggalan? Kita tidak mau berlomba-lomba. Kita harus sakit hati seperti mereka. Sirik istilahnya, cemburu kepadanya. Kita juga harus berlomba-lomba. Saya juga harus bisa masuk ke sana melalui rumah Allah. Tingkatkan kerohanian kita, dewasa. Ya, tingkatkan. Kalau kita tidak mau tingkatkan, wah bahaya. Kalau kita hanya senang dengar lelucon-lelucon saja atau cerita-cerita dongeng, wah kapan kita majunya? Ya, tidak bisa maju-maju gitu. Kalau saudara sudah dewasa rohani,
beda. Bisa menjadi saksi tadi, menjadi terang. Ya. Bisa. Tidak lagi diajarkan ini. Tapi saudara sudah bisa meningkatkan rohani saudara. Tapi banyak kali kita tidak bisa. Kita hanya bisa bersaksi. Saya tidak benci orang bersaksi. Orang bersaksi itu bisa lebih hebat daripada kita. Karena di hadapan kita. Tapi apakah orang itu bisa menjadi saksi bagi orang lain? Kita dikatakan Tuhan bukan bersaksi. Menjadi saksi. Menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ya. So itu mari kita ini tingkatkan rohani kita. Harus dewasa ya. Suka makanan yang keras. Suka firman Tuhan yang keras. Ya. Jangan hanya yang lembut-lembut saja, yang enak-enak. Ya. Nanti saudara pada saat mendengar yang keras itu, saudara nanti bilang, waduh terlalu keras. Seperti murid-murid, terlalu keras omongannya. Mundur 5.000 orang. Mundur. Kan Tuhan bilang, ini tubuhku yang darahku, roti. Dia bilang, wah terlalu keras ini. Hilang sampai anak-anak. Jangan ya. Pertahankan dalam rumah Tuhan. Kalau saudara sudah dewasa rohani, jangan mau mundur. Ya. Apapun yang terjadi bagi diri kita itu, kita harus tetap berada di dalam rumah Tuhan. Ya. Setia dalam rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan inilah tempat di mana imam besar kita itu berada. Ya. Bukan di tempat yang lain. Ya. Bukan tempat yang lain. Banyak kali kita ini bosan ikut kebaktian itu, ya, ibadah itu bosan, bolak-balik itu aja. Ada anak Tuhan bilang, itu sidang saya sendiri, saya sudah mati. Saya bilang sama istrinya, ini karena saya bilang sama istri, ini karena suamimu itu banyak menghujat. Jadi saya tidak akan sedih, biarpun anggota saya. Saya tidak rasa sedih. Tapi kalau dia betul-betul kematiannya tidak tanpa berbuat sesuatu, wah, saya rasa ikut juga sedih. Ya, Sabtu bilang sukacita dengan sukacita. Kalau kita bersedih, ikut juga orang bersedih. Kan begitu? Saya tidak suka. Ya. Ini anggota saya. Ya. Tidak cerita orang lain. Itu mari kita harus mau maju ya. Kita malu kita sudah orang lama loh, kita dapat kemurahan dari Tuhan waktu Tuhan mati di kayu salib. Kita sudah mendapat kemurahan yang luar biasa, sudah lama, beribu tahun yang lalu kita mendapat kemurahan dari Tuhan, tapi masih tetap ketinggalan turun. Tidak bisa maju rohani kita, tetap menjadi anak terus. Kapan? Apa kita nggak sakit hati atau cemburu kepada orang yang tadi tiba-tiba dari timur, utara, barat, timur, selatan itu semua datang sudah masuk dalam pesta pernikahan, kita masih tetap di tempat lain. Ya. Saya rasa kita rasa malu, harus ada rasa malu itu dalam hati kita ini. Ya. Betul. Saya suku maaf aja ya. Walaupun sudah tua gini, saya tidak suka saya itu terlambat dari ibadah. Saya juga tidak suka tidak mau beribadah. Biar saya sakit umpamanya, saya tetap mau beribadah. Ya. Ada orang mengatakan, sudahlah pensiun saja. Oh, saya bilang, ini omongan anak ini, omongan apa ini? Apa tidak terpikirkan dalam pikirannya waktu bicara? Saya pikir dalam hati. Tapi saya tidak benci, saya maafkan dia. Karena dia mungkin tidak mengerti. Ya, tidak mengerti.
So itu mari saudara, kita harus tingkatkan rohani kita dalam rumah ini semua. Jangan malas ya. Nah, ini kasar, saya katakan agak kasar ya. Nanti tersinggung saudara. Ya, jangan malas. Banyak alasan inilah, alasan itulah, alasan ini. Tidak ada itu. Bagi Tuhan tidak ada alasan. Ya. Sampai mati kok dia. Alasan apa? Ya. Jangan. Ya. Haleluya. Baik. Ibrani tadi 10. Kembali. Ayat 25 sampai 30. Ibrani 10 ayat 25 sampai 30. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ya. Saudara perhatikan, jangan tinggalkan persekutuan ibadah kita. Ya. Saudara, jangan tinggalkan persekutuan ibadah kita. Karena dalam persekutuan ibadah ini ada pengampunan dosa. Ya. Ada pengampunan dosa. Tapi banyak orang yang membiasakan dirinya tidak suka dalam ibadah. Tadi kan? Menurut kebiasaannya. Saya biasa tidak beribadah. Saya biasa dengar firman Tuhan, hanya gitu-gitu toh. Kebiasaannya inilah menyebabkan dia tidak ada pengampunan. Sehingga nanti matinya pun dihukum. Jadi gunanya ibadah itu sangat banyak. Ya. Adanya rumah Tuhan ini untuk kita beribadah itu berguna sekali. Rasul Timotius mengatakan, olahraga itu sedikit hasilnya. Tapi ibadah itu ada keuntungan besar, ada janji. Apa janjinya? Hidup sekarang ini, hidup akan datang. Jadi orang yang tidak suka beribadah itu tidak suka hidup. Akan datang. Tapi dia suka hidup hanya di dunia ini toh. Kok saya tidak mau. Saya berkata sama Tuhan, saya tidak akan mati sebelum Tuhan datang saya lihat. Menurut firman Tuhan kan saya berjanji menurut itu. Kalau saya mati hari ini, saya berterima kasih. Karena yang melakukan itu Tuhan. Kehendaknya berlaku. Tapi kerinduan saya tidak mau mati sampai Tuhan datang. Saya mau melihat kemuliaan yang turun itu. Ya, itu kerinduan. Maksudnya saya suka beribadah. Ya, saya senang beribadah. Karena dalam ibadah itu ada janji yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Tapi kebiasaan orang ini tidak mau beribadah. Nah, ini bahaya. Kami biasa kok setahun 2 kali, biasa kok tiap tahun. Loh. Ini hati-hati loh. Orang yang begini ini paling bahaya ini. Ya. Paling bahaya orang begini. Ya. Menurut kebiasaan. Kita bukan menurut kebiasaan. Kalau kita cinta hidup, sayang diri, beribadah. Ya. Saya
dalam ini letaknya. Rumah Tuhan ini, dalam rumah Tuhan ini semuanya kita dapatkan. Ya. Jangan kita ini tidak suka beribadah. Saya katakan banyak orang alasan inilah, alasan itulah, alasan ini, alasan. Tidak ada alasan bagi Tuhan. Tidak ada alasan. Ya. Kita yang buat alasan. Tuhan itu kalau punya alasan banyak. Saya tidak mau membela manusia ini mati di kayu salib, bisa. Saya tidak mau disiksa, bisa. Tapi dia tidak ada alasan. Apa yang diperintahkan Tuhan Bapa, dia laksanakan. Kita banyak kali alasan ini yang paling banyak. Ini kebiasaan ini. Alasan. Aduh, alasan ini, alasan inilah, alasan inilah. Jangan, ya. Kalau kita ini mau hidup, kita cinta kehidupan, mau masuk dalam pesta pernikahan, waduh, luar biasa. Lihat mereka itu, yang masuk dalam pesta itu. Itu sudah dewasa rohani loh. Tidak jadi anak-anak itu. Ya. Saya masuk pesta itu bukan anak-anak. Ya. Bukan pesta Natal, pesta anak-anak. Ya. Pesta ini pesta besar. Orang dewasa masuk. Mereka bisa. Kok kita enggak? Ya. Jangan tinggalkan jejak yang tidak baik di dunia ini ya. Kita harus perbaiki hidup kita menjadi satu kehidupan yang berguna bagi Tuhan maupun bagi manusia di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ya. Haleluya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Ibrani 12, 1-4. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Sudah. 5. Sudah. Nah, sudah lihat di sini. Yang menjadi saksi banyak di tengah-tengah kita, seperti awan banyaknya. Tapi apa yang dilihat mereka itu? Kita tidak suka meninggalkan dosa kita. Dia bilang, itu orang Kristen udah lama di gereja, tapi bawa dosa terus. Ya. Kita harus tinggalkan tuh dosa. Kalau kita sudah jadi orang Kristen di dunia ini, dan kita sudah cinta Tuhan, dan kita sudah ada dalam rumah Tuhan, tinggalkan dosa. Jangan dibawa-bawa kemana-mana dosa, ditambah lagi dosa. Ini yang saksi kita banyak loh. Manusia di dunia seperti awan banyaknya. Nanti mereka bilang, itu orang Kristen tidak bisa jadi saksi. Sudah menjadi majelis tapi bawa dosa terus. Parah. Tak maju-maju. Pokoknya kita ini senang dosa ya. Senang dosa. Jangan. Tadi kata Tuhan, kamu dalam pergumulan kamu dalam dosa itu tidak seperti aku. Kata Tuhan, aku sampai cucurkan darah. Kata Tuhan Yesus, kamu belum. Kita kan mana? Berdosa kita sama Tuhan, ampuni, diampuni. Enggak keluar darah. Tapi Tuhan sampai keluar darah. Keluar darah. Apa kita tidak punya pandangan ke sana? Ya.
Kalau kita mau mencontohi Tuhan, ya, kalau kita cinta Tuhan, kalau kita mau bersama-sama hidup dalam pesta Tuhan, mari tinggalkan dosa, ya, tinggalkan dosa. Jangan dibawa-bawa itu dosa. Ada apa itu dosa? Ya. Jangan diingat juga. Ya. Yang sudah-sudahlah, kita tingkatkan ke depan. Karena kita mau bersama-sama untuk pesta sana. Pesta kesukaan besar itu pengadilan tadi luar biasa. Ya. Kalau pesta hanya sekedar biasa aja, nggak apa-apa. Ini masuk dalam kerajaan surga, makan bersama-sama. Wah, luar biasa. Kita makan bersama-sama sama RT aja sudah senang hati. Ya, termasuk kita rasa saya sudah jadi RT. Padahal sama RT. Ini sama Tuhan Yesus. Lebih tinggi, lebih besar, lebih berharga daripada presiden. Ya. Kenapa kita tidak mau? Mari ya, tinggalkan dosa ya. Janganlah bawa dosa. Dosa apapun jangan kita bawa. Ya. Kalau kita beribadah dengan benar, dengan kudus, tadi kata pemimpin, dengan hati yang bersih, ikhlas dan sebagainya. Ya. Jangan hanya ada embel-embel dalam hati, dalam ibadah itu. Ya. Kita tidak bisa bersih dari Tuhan nanti. Ya. Tidak bisa dicontoh bagi orang lain. Tidak bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kalau ditimbang lamanya kamu, tapi banyak dosa. Bukan? Kalau ditimbang lamanya kamu sudah jadi guru, jadi pengajar. Bukan itu. Tapi kalau ditimbang lamanya kamu menghimpun dosa. Bukan begitu, Saudara ya. Kita banyak kali itu pikiran kita itu terlalu itu, Saudara, kepada dunia ini. Ya. Jangan, Saudara. Jangan. Jadi inilah, Saudara ya. Jadi marilah kita harus tinggalkan segala perkara yang tidak membawa kehidupan dalam kehidupan kita ini. Tapi kita mau berada dalam rumah ibadah. Ya. Karena di dalam rumah ibadah ini Tuhan mengampuni kita. Kata Tuhan tadi, kalau kamu sengaja berbuat dosa, tapi kamu tidak ada di dalam rumah ibadah, maka tidak ada pengampunan bagi kamu lagi. Ya. Betul tidak? Baca tadi. Hah? Apa salah saya? Baca. Ya. Saya kalau dengar gini firman Tuhan, aduh, hati ini sudah ngeri. Saya ngeri. Belum lagi hukumannya itu gimana nanti ya. Baru Tuhan bilang tidak ada pengampunannya, sudah ampun saya. Ya. Maka itu marilah ya, kita suka beribadah di rumah Tuhan ya. Karena di sini tempat kita minta pengampunan sama Tuhan. Karena di sini kita banyak kali bertemu dengan Tuhan ya. Ini rumah ibadah bukan hanya sebagai apa-apa. Maka itu kata Tuhan, kalau kita kembali kepada tabernakel, buatkan aku tabernakel, kemah, supaya aku ada dalamnya. Tuhan ada di sini. Ya. Beribadah ya Saudara. Sukalah beribadah. Cintalah. Jangan tidak, Saudara. Jangan hanya sebagai orang beragama Kristen tapi tidak menjadi orang Kristen yang murni. Ya. Kita harus menjadi orang Kristen yang murni. Ya. Terima kasih. Saya tidak akan berpanjang. Mari kita bangkit berdiri. Ya, masih ada